Dunia Fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 11. Kalian akan menyesal. Kusandarkan tubuhku di dinding. Kutunggu selama 10 menit sebelum aku masuk agar mereka tidak menyadari kalau aku sedari tadi ada di sana. Kunetralkan perasaanku sesaat. Setelah siap, kuberanikan diri untuk melangkah masuk. Semua mata tertuju padaku. Bak serigala ingin menerkam mangsanya. Dari mana saja kamu? Seharian baru pulang. Tanya Mas Hendra, tentunya dengan nada tinggi. Aku habis kerja, Mas. Balasku terpaku, seperti seorang murid yang sedang dimarahi oleh gurunya. Memangnya kamu kerja di mana? Aku bekerja di sebuah perusahaan, Mas. Paling-paling jadi office girl. Sambung Bu Teti. Apa ada yang salah dengan pekerjaan itu, Bu? Sama sekali tidak ada yang salah. Yang salah itu kamu. Kamu sudah mempermalukan kami dengan pekerjaanmu itu. Dari segi mana kalian malu? Pekerjaan office girl tidak pernah mengemis pada orang lain untuk mendapatkan uang. Yang harus malu itu kalau masih sehat jiwa dan jasmaninya, tapi meminta-minta pada orang lain. Kamu menyinggung kami? Kedua mata Bu Teti melotot. Diikuti kedua tangan sudah terkepal sempurna. Aku sama sekali tidak menyinggung siapa-siapa. Aku hanya bicara fakta. Jika ada yang tersinggung, itu masalahnya. Kamu memang sering sekali membuat darah tinggiku naik. Bisa-bisanya Tuhan memberiku menantu sepertimu. Sudahlah, Bu. Biarkan Rini istirahat. Dia pasti sangat capek seharian bekerja. Rini, kamu boleh mandi sekarang dan kita makan malam sama-sama. Seketika aku kerutkan dahiku. Ada gerangan apa sampai Mas Hendra berbaik-baik padaku? Atau semua ini ada sangkut pautnya dengan surat tanah itu? Rini, kenapa masih berdiri di situ? Cepat mandi dan kami menunggumu di meja makan. Baik, Mas. Segera aku balik tubuhku menuju ke arah kamar. Kuguyur tubuhku dengan air, sembari memutar otak bagaimana cara menghadapi orang-orang di luar sana. Hampir 20 menit, aku dengan aktivitasku, hingga aku keluar dari kamar dan menuju ke arah dapur. Sudah ada Mas Hendra, Bu Teti, Mira serta Dewi duduk di depan meja makan. Melihat kedatanganku, Mas Hendra segera berdiri dan menarik kursi untukku. Rini, ayo duduk di sini dan kita makan malam bersama. Sudah lama kita tidak pernah seperti ini. Terima kasih, Mas. Aku tersenyum lalu duduk. Tumben sekali ketiga orang yang ada di hadapanku saat ini ikut tersenyum. Aku semakin curiga kalau ada rencana besar yang mereka jalankan saat ini. Aku akan mengikuti permainan mereka. Bermanis-manis walau itu bukan berasal dari hati. Kali ini, api tidak boleh dilawan dengan api. Tapi aku harus jadi air agar bisa menyejukkan. Saat waktunya tiba, maka kusiram api itu dengan air agar padam dan tidak bisa lagi menyala. Makan malam berjalan cukup hikmat. Mas Hendra memperlakukanku bak putri seperti pertama kali kami bertemu dulu. Andai saja ini bukan sandiwara, betapa bahagianya aku diperlakukan sebaik ini oleh Mas Hendra. Rini, kapan-kapan kita bisa jalan-jalan menggunakan mobil baru kita. Aku hampir saja tersendat makanan. Dengan sigap, Mas Hendra memberiku air. Hati-hati. Maaf dan terima kasih. Kuteguk air sebanyak mungkin, hingga tersisa setengahnya saja. Mas serius? Sangat serius. Sudah lama kita tidak jalan-jalan bersama, bukan? Kalau itu menurut Mas terbaik, aku setuju-setuju saja. Kunikmati kembali hidangan yang ada di hadapanku. Ada satu hal yang ingin kuminta padamu, tapi kamu jangan tersinggung atau merasa kalau ini sangat terburu-buru.
Apa itu? Sesaat kulihat Mas Hendra menatap ke arah ibunya. Ada baiknya kita balik nama rumah dan tanah ini, agar lebih mudah saat kita ingin mengajukan pinjaman modal di bank. Mas berencana membuka usaha sendiri untuk masa depan kita kelak. Baiklah, jika itu yang terbaik buat masa depan kita, aku setuju. Seketika terpancar senyum di antara mereka berempat. Jangan senang dulu, karena ini hanya permainan. Sekarang aku adalah rajanya, dan kalian-kalian itu hanya pionku saja. Terima kasih sayang. Mas Hendra mencium pucuk kepalaku. Nah, begini kan lebih bagus. Kamu mau mendengarkan kata suamimu. Ayo tambah lagi, biar kita rayakan hari bahagia ini. Bu Teti menambahkan nasi dan lauk ke atas piringku. Aku mencoba menerima kebaikan pura-pura itu. Dengan hati ikut menertawai mereka. Selesai makan malam, aku kembali ke kamar dengan alasan capek. Mas Hendra mengantarku. Aku langsung membaringkan tubuhku di atas pembaringan. Mas Hendra keluar saat deru napasku mulai beraturan. Apa Rini sudah tidur? Sepertinya begitu. Ternyata Rini sepolos itu. Dengan mudah dia percaya kata-katamu. Ibu sungguh senang. Hendra, sebentar lagi tanah seluas 5.000 persegi ini akan jadi milikmu. Tapi ingat, bukan cuma kamu saja yang berhak di dalamnya. Kami juga ada. Kamu paham maksud ibu bukan? Aku menempelkan daun telinga di dalam pintu untuk mendengarkan obrolan mereka di ruang tamu. Ibu tenang saja, semua akan dapat bagian. Setelah tanah dan bangunan ini sudah berpindah tangan pada Hendra, maka setiap orang akan dapat 5%. Mir setuju. Kalau harga tanah dan bangunan ini 2M, itu berarti masing-masing dari kami mendapat 50 juta. Wow, harga yang begitu fantastik. Bagaimana denganmu Dewi? Apa kamu juga ingin mendapat 50 juta itu dari Hendra? Dewi ikut Mas Hendra saja, bagaimana baiknya? Kamu benar-benar penurut Dewi. Tidak salah kiranya ibu memilihmu sebagai calon menantu ibu. Hendra, ada baiknya kamu mengantar kami pulang. Takutnya bapakmu sudah mencari kami. Baik Bu. Dewi, kamu di rumah saja. Awasi Rini. Kalau ada gelagak yang mencurigakan, segera kabari aku. Baik Mas, dan kalian hati-hati di jalan. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki pergi meninggalkan ruang tamu. Tidak semudah itu kalian mengambil apa yang aku punya. Sungguh orang-orang tidak punya perasaan. Aku mengambil handphone di atas nakas, lalu duduk di sudut pembaringan. Kumainkan jari jemariku mencari kontak seseorang. Halo Pak Yusuf, maaf sebelumnya jika aku mengganggu sedikit waktu Bapak. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan pada Bapak, itu pun bila Bapak Yudi tidak sibuk esok hari. Sama sekali tidak Bu Rini, mumpung besok hari libur, jadi Bapak tidak masuk kantor. Kalau boleh tahu, ada hal penting apa gerangan hingga Ibu Rini ingin bertemu dengan saya? Tidak etis rasanya jika kita bicara ini melalui handphone. Baiklah, Ibu tinggal kirim alamatnya saja, biar esok kita bertemu di sana. Kalau begitu terima kasih atas kesediaannya. Sama-sama. Kuputuskan sambungan telepon kami. Hari pembalasan baru dimulai. Kalian akan menyesal telah berurusan denganku. Kusimpan kembali handphoneku di atas nakas, lalu kembali tidur. Tidak terasa waktu terus bergulir. Detik berganti menit, dan menit berganti jam. Kicauan burung-burung dan hembusan angin pagi membuat aku terjaga dari mimpi indahku. Kurenggangkan otot-ototku sebelum bangun. Kulihat Mas Hendra masih tertidur pulas di sana. Aku bergegas mandi, karena rencananya hari ini aku mau menemui Pak Yudi, pengacara almarhum kakek, sekaligus anak angkatnya.
Jangan lupa untuk menyempatkan sedikit waktunya dengan memberi komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.